Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi tersebut. Dalam kegiatan ini saya akan bekerja sama dengan Bu Linda, guru kelas 6 SDN 03 Rambatan. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu Yani. Bagaimana kabar Bu Linda pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Dan bagaimana kabar Bu Yani? Alhamdulillah juga baik Bu. Karena sebentar lagi kita akan melakukan observasi di kelasnya Bu Linda. Sebelum mengamati Bu Linda tersebut, izin Yani menyampaikan tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan kita pada pagi hari ini dilakukan dengan tujuan supervisi, yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan melakukan atau memberikan masukan dan bimbingan dan mengembangkan kemampuan Ibu Linda sehingga kompetensi Ibu menjadi semakin bagus dan baik atau meningkat. Namun pertama sekali kita terlebih dahulu akan melakukan kegiatan pra-observasi. Pra-observasi ini dilakukan untuk persiapan Ibu Linda dalam observasi akan dilaksanakan nanti. Sebelumnya Yani mau menanyakan apa materi Ibu Linda dalam observasi nanti. Baik Bu, materi yang akan saya ajarkan di saat Ibu melakukan observasi yaitu bidang studi matematika dengan materinya rasio. Ya, berarti materi Ibu rasio. Tentunya dalam materi ini kita ada tujuan Ibu, yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Baik Bu, ya dimana nanti tujuan yang akan saya ajarkan kepada anak murid saya itu ada dua. Yang pertama, nanti peserta didik dapat memahami konsep kesamaan rasio. Yang keduanya, nanti peserta didik dapat menentukan kesamaan rasio di sebuah perbandingan. Ya, berarti tujuan Ibu ada dua, yaitu tentang konsep rasio dan menentukan kesamaan rasio pada sebuah perbandingan. Ya. Dari dua tujuan Ibu itu, yang mana yang menjadi area pengembangan Ibu pada hari ini? Area yang akan area pengembangan yang akan saya capai itu nantinya nanti anak-anak ini bisa memahami konsep rasio dan bisa dia melaksanakan atau melakukan atau menentukan kesamaan rasio ini dari sebuah perbandingan, dan siswa bisa mengerjakan soal-soal tentang tujuan yang akan dicapai tersebut. Ya, berarti dari beberapa area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, tentu ada suatu tujuan yang akan Ibu capai, atau yang lebih spesifiknya dari yang Ibu sebutkan tadi itu apa yang ingin Ibu capai? Nanti bisa siswa saya menentukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan. Ya, berarti yang area spesifik yang akan Ibu Linda capai yaitu siswa Ibu mampu mengerjakan soal-soal tentang rasio atau perbandingan. Terus dalam pembelajaran nanti, apa strategi, media, metode, atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Dalam pembelajaran itu nanti saya akan dalam strateginya saya nanti akan menayangkan sebuah video pembelajaran Bu tentang materi itu. Kemudian nanti setelah video ditayangkan,
nanti kami akan melakukan atau saya akan melakukan tanya jawab dengan murid tentang materi yang belum dipahami atau yang kurang dipahaminya. Itu dalam segi strategi yang akan saya laksanakan. Sementara metode yang akan saya lakukan yaitu mengadakan diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini anak akan saya bagi beberapa kelompok. Di dalam satu kelompok itu nanti anak dibagi, ada yang sedang, ada yang kemampuannya rendah, dan ada kemampuannya yang tinggi. Dimana nanti kemampuan yang tinggi itu akan mengayomi dan akan mengajarkan kepada temannya satu kelompok yang kurang mengerti, Bu. Terus lagi model yang akan saya buat yaitu modelnya problem solving. Ya, bagus ya Bu Linda. Berarti strategi Ibu pertama sekali menayangkan sebuah video tentang rasio. Berarti Ibu menggunakan media audiovisual. Setelah itu Ibu akan melakukan pembelajaran dengan kelompok. Kelompok yang mana kelompok Ibu nantinya siswa Ibu itu dikelompokkan sesuai dengan pemahamannya. Bagus sekali rancangan pembelajaran Ibu. Dan yang terakhir, tentu dalam rancangan kita ini kita mempunyai harapan. Setelah Bu Linda merancang pembelajarannya menggunakan strategi media pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, berarti Ibu mempunyai harapan Ibu apa? Nanti di akhir pembelajaran ini, Bu, harapannya nanti anak-anak bisa menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi, yaitu ada tujuan di sini dua tadi, Bu. Bisa nanti dia memahami konsep kesamaan rasio, dan kemudian dia bisa nanti menentukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan, dan nanti apabila diberikan soal-soal, anak itu mampu mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar dan baik. Berarti harapan Ibu sama dengan tujuan pembelajarannya. Dan kita akan melakukan observasinya setelah jam istirahat nanti ya Bu. Dan saya berharap kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah Ibu susun dan strategi yang telah Ibu susun dalam modul pembelajaran Ibu. Kegiatan kita ini mungkin cukup sampai di sini, dan Yani mau memberitahu ke Ibu bahwa kegiatan kita ini yang sekarang namanya pra observasi dan nanti di kelas namanya observasi, dan setelah observasi kegiatan ini ada disebut dengan pasca observasi, yang mana nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Lena Optina, guru SMP 1 Rambatan. Dan untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, dan saya akan melihat Ibu dalam observasi di kelas nanti. Terima kasih ya Bu. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda SPD SD, guru kelas 6 SDN 03 Rambatan, akan melaksanakan observasi kelas dengan bidang studi matematika, materinya tentang rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Baik, itu kelas pimpin doanya. Siap, berat. Hormat, berat. Jaga, berat.
kelas 6 SD. Coba kamu perhatikan video yang ibu tayangkan di depan ini dengan baik. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini: 1. Peserta didik dapat memahami konsep kesamaan rasio. 2. Peserta didik dapat menentukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan. Oke, pertemuan kita kali ini ada berapa tujuan yang akan kita capai? Apa tujuan pertama kita? Peserta didik dapat memahami konsep kesamaan rasio. Oke, yang kedua apa? Peserta didik dapat menentukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan. Jadi nanti setelah berakhirnya pembelajaran kita hari ini, jadi ada tujuan yang akan Ananda ambil dari pertemuan kita ini. Nih dia. Oke, kita lanjut ke videonya, mohon untuk lihat ya. Mari kita ikuti pembahasannya pada video kita kali ini. Konsep kesamaan rasio. Kesamaan rasio adalah dua atau lebih perbandingan yang menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan Ini ada Pak Ardi memelihara sapi setiap hari. Coba kerjakan per kelompok. Siapa yang bisa nanti? Oh, ibu suruh ke depan menyelesaikannya. A, B. Gak usah buat soal, langsung aja ke jawabannya. Soal cukup ditayangkan ya di papan tulis, kemudian kamu langsung A gitu, langsung jawab sekalian. Berapa? 160. Apa tanya? Berapa kilogram konsentrat untuk memberikan makan 8 ekor sapi? Coba sih Zahar coba. Coba dengan menggunakan tabel seperti yang kamu pelajari sebentar ini. Coba. 11/54. Caranya ada berapa tadi? 2. Yang pertama, yang kedua. Kita akhiri pembelajarannya. Kemudian ibu kasih untuk di rumah supaya kamu bisa lebih lancar. Ada PR yang akan kamu kerjakan nanti. Sebelum ibu kasih PR dan ibu tayangkan, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita sekarang bermakna, dan ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kerja di rumah ya. Untuk PR di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mariani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar, yang mana pada saat sekarang ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Bu Linda yang merupakan guru kelas 6 di SDN 03 Rambatan, dan kegiatan ini didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Lena Okina. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat, Bu Linda. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Pada sesi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan tanya jawab dengan Ibu Linda tentang observasi yang telah Ibu laksanakan kemarin. Saya mau bertanya apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin? Tentunya Ibu ingat ya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan saat ibu observasi kemarin ada dua. Yang pertama yaitu
peserta didik nanti dapat memahami konsep kesamaan rasio, dan tujuan yang keduanya adalah menemukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan. Ya, dari kegiatan observasi kemarin, walaupun Ibu sudah diobservasi oleh kepala sekolah, sering diobservasi ya Bu, saya mau bertanya bagaimana perasaan Ibu saat saya yang mengobservasi Ibu? Yang namanya observasi ya Bu, kita kan dilihat oleh orang, jadi ya sedikit ada gugup lah begitu Bu, tapi lama kelamaan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar. Bagus Bu, saya pun juga seperti itu Bu kalau diobservasi. Dan setelah itu tentunya kita dalam kegiatan pembelajaran kita punya langkah-langkah pembelajaran. Jadi saya mau tahu apa langkah-langkah pembelajaran yang telah dilaksanakan. Di sini langkah-langkah pembelajaran Bu sesuai dengan SOP yang saya buat itu ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal ini saya lakukan 10 menit. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua berdoa, yang ketiga absensi siswa, terus lagi kami menyanyikan lagu nasional, terus lagi mengadakan persepsi, dan terakhir menyatakan pada siswa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian kegiatan untuk intinya yaitu 50 menit. Langkah pertamanya saya memberikan arahan sedikit tentang apa yang akan dilaksanakan, terus memutar video tentang rasio atau materi yang akan diajarkan, terus lagi sama saat pemutaran video kemudian saya akan memantapkan kepada siswa yang kurang tentang video yang ditayangkan, terus lagi bertanya jawab dengan siswa, terus setelah itu anak-anak kami bagi kelompok, yang mana kelompoknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Yang rendah ada di sana, yang rendah ada yang kurangnya, ada yang sedangnya, dan ada yang berkemampuan maksimal. Terus lagi dibagikan kelompoknya, diberikan LKPD-nya sambil berjalan atau mengobservasi kegiatan siswa. Terus lagi setelah kegiatan LKPD diselesaikan di masing-masing kelompok sesuai dengan waktu ya Bu ya, mungkin semuanya kemarin itu hanya 2 kelompok yang saya tampilkan. Terus lagi disuruh ke depan untuk membahas hasil kerja kelompoknya, sementara kelompok yang lain itu menanggapi hasil tersebut. Terus lagi setelah presentasi, kemudian saya bertanya lagi kepada peserta didik saya, apakah semua dari, kebetulan Bu, peserta didik saya berjumlah 32, saya melakukan tanya jawab, apakah mereka semuanya mengerti atau sudah paham dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhirnya penutup, di mana saya di sini akan bertanya jawab dan menyimpulkan secara bersama tentang materi yang saya berikan kepada anak didik saya. Terus lagi terakhirnya memberikan berupa tes formatif. Baru terakhir saya menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Itu Bu kira. Terima kasih ya Bu, bagus sekali kegiatannya. Kegiatan Ibu sudah terlaksana dengan bentuk dari kegiatan inti, terus berakhir dengan kegiatan akhirnya yaitu dengan melakukan evaluasi. Namun daripada itu, dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tentu ada kendala yang kita temui dalam pembelajaran kita tersebut. Apa kendala Ibu pada saat observasi? Saat pembelajaran tersebut, sebab Bu, kalau rasio ini kan berhubungan dengan perkalian dengan pembagian Bu. Jadi di antara 32 anak saya itu, saya mendapat kendala tentang perkalian dan pembagian Bu, karena ada beberapa anak yang masih belum, bolehlah kurang perkalian dan pembagian.
Jadi sehingga dia agak susah untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Ya, berarti permasalahannya tentang tidak hafalnya anak tentang perkalian. Dari adanya kendala, tentu kita ingin juga menemukan solusinya ya Bu. Jadi dari kendala yang Ibu jumpai atau Ibu lihat dari proses belajar mengajar Ibu itu, kira-kira apa solusi yang akan Ibu rencanakan ke depannya supaya anak Ibu ini paham dengan kali-kali? Ya, Bu. Saya menginstruksikan atau memberikan motivasi terutama ya Bu, supaya dia nanti jangan kendor semangatnya bagi yang tidak dapat. Jadi saya memberikan masukan atau mengajak anak-anak saya ini yang kurang-kurang kali itu untuk menghafal perkaliannya di rumah, dan kemudian nanti setelah saya suruh menghafal perkaliannya, nanti menjelang jam pembelajaran matematika mungkin Bu, saya akan mengadakan tanya jawab kira-kira 5 menit atau 5 menit lah Bu, menjelang pembelajaran dimulai, kepada anak-anak yang kurang perkaliannya itu dengan cara mencongak gitu Bu. Dan terakhir yang saya untuk menggenjot atau supaya dia rajin itu, setiap jam mau pulang ya Bu, kira-kira 5 menit atau 10 menit saya akan melakukan tanya jawab dengan perkalian siapa yang dapat, mungkin didahulukan pulang. Itu kira-kira Bu rencana. Wah, bagus sekali upaya yang akan Ibu laksanakan. Dari upaya yang akan Ibu laksanakan ini, siapa yang bisa Ibu ajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan upaya Ibu ini? Misalnya ada guru yang di kelas bawahnya atau guru lain yang bisa Ibu ajak kerja sama. Tentu saya sebagai guru Bu, saya berkolaborasi dengan terutama yang pertama dulu tentu kepala sekolah ya Bu ya. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan terus lagi saya mungkin bekerja sama dengan guru-guru kelas 5 atau semua guru yang terlibat. Mungkin tentang apa kendala yang saya hadapi, mungkin beliau bisa memberikan masukan. Kalau menurut saya yang seperti tadi, mungkin dengan guru-guru lain atau rekan-rekan saya yang lain itu ada mungkin yang terbaik, kemudian dari pihak kepala sekolah mungkin ada jalannya. Itu kira-kira. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kegiatan atau perubahan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran matematika ini, khususnya dalam bidang perkalian ini, kapan akan Ibu laksanakan? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya mungkin. Iya, pertemuan selanjutnya Ya, berkaitan dengan pembelajaran tadi ya Bu ya. Ya, semoga apa yang telah Ibu rencanakan terlaksana dengan baik, dan saya sebagai Ibu berharap juga dalam pembelajaran kita hendaknya melakukan peningkatan demi peningkatan setiap waktunya. Dan untuk kegiatan kita pada kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Linda dan Ibu Lena sebagai pengajar praktik saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mempunyai dampak yang bagus. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.